Hai, bertemu kembali dengan saya Ike Farida dalam Indonesia Law Study. Mari 7 menit bersama saya kita belajar hukum Indonesia. Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Oke? Di episode yang lalu kita sudah masuk ke dalam pembahasan mengenai hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Episode-episode sebelumnya sudah membicarakan masalah perjanjian kerja ataupun membicarakan masalah outsourcing atau alih daya. Untuk kali ini saya ingin membicarakan masalah terkait dengan apa yang disebut dengan perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu adalah peraturan yang dibuat oleh pengusaha apabila pengusaha sudah memiliki lebih dari 10 orang karyawan atau 10 orang pekerja. Ini wajib dibuat. Ketika ada biaya, maka biayanya harus ditanggung oleh pengusaha. Nah, isinya mengenai apa sih peraturan perusahaan ini? Isinya mengenai hak dan kewajiban para pihak. Apa itu hak dan kewajiban? Yaitu misalnya, pekerja harus datang jam berapa? Hari kerja itu hari apa saja? Kalau misalnya ada shifting, ditulis shiftingnya seperti apa, dari jam berapa sampai jam berapa. Itu kewajiban-kewajiban, contoh kewajiban pekerja. Contoh kewajiban dari pengusaha adalah misalnya tentang fasilitas BPJS misalnya yang harus diberikan kepada pekerja. Kemudian tentang upah itu terdiri dari apa saja di dalamnya. Misalnya apakah ada tunjangan ataukah tidak ada. Ataukah ada tunjangan tetap atau tidak tetap. Itu diatur juga di dalam peraturan perusahaannya. Ada tata tertib juga di situ. Apakah harus pakai seragam ataukah harus pakai masker dan seterusnya. Masa berlakunya selama 2 tahun. Peraturan perusahaan ini yang buat siapa sih? Yang buat adalah perusahaan dan juga mendengarkan inspirasi atau masukan-masukan dari perwakilan pekerja. Karena pada saat itu sebuah perusahaan yang isi karyawannya masih 10 orang atau 15 orang, itu biasanya umumnya belum lahir serikat pekerja. Nah, ketika serikat pekerja sudah lahir, kita berganti menjadi PKB. PKB adalah perjanjian kerja bersama. Ini disusun oleh pengusaha bermusyawarah dan bernegosiasi dengan serikat pekerja apabila serikat pekerja ini sudah melebihi dari 50% total semua pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Isinya apa? Karena isinya ini adalah kepanjang tangan dari peraturan perusahaan, maka isinya tidak jauh berbeda dengan peraturan perusahaan. Hanya ada penambahan-penambahan, misal tentang dispensasi pengurus dari serikat pekerja. Ketika pengurus ingin menghadiri sebuah seminar tentang ketenagakerjaan atau ketika pengurus ingin menghadiri persidangan untuk mewakili pekerja, nah itu bisa diatur juga di dalam PKB. Tambahan lainnya adalah biasanya mengatur tentang hal-hal yang dimintakan oleh serikat pekerja, tentang misalnya fasilitas serikat pekerja ataupun tentang kesejahteraan. Nah, itu ada di dalam PKB. PKB ditandatangani oleh wakil dari serikat pekerja, para pengurusnya, dan juga oleh perusahaan. Itu terkait dengan PKB. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Persamaannya juga sama-sama dia masa berlakunya hanya 2 tahun. Kita garis bawahi di sini adalah semuanya nih harus difahami oleh seluruh karyawan, oleh seluruh pekerja. Apakah itu pekerja permanen, pekerja kontrak, harus paham kepada isi dari PKB dan peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu dan PKB dibuat oleh para pihak, dinegosiasikan. Biasanya kalau PKB itu dinegosiasikan ada yang 6 bulan sebelumnya, ada yang 3 bulan sebelumnya, ada yang umumnya itu 6 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Permasalahan yang sering timbul ataupun menjadi perselisihan di dalam dunia ketenagakerjaan, bidang ketenagakerjaan terkait dengan PKB itu adalah ataupun terkait dengan peraturan perusahaan adalah misalnya ada perusahaan baru berdiri sudah 3 tahun tapi ternyata belum punya peraturan perusahaan. Perusahaan itu sudah punya aturan internal tapi belum
sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apa sih kewajibannya yang belum sesuai? Misalnya didaftarkan di Disnaker, setelah ditandatangani oleh para pihak, didaftarkan di Disnaker. Siapa yang tanda tangan? Dari pihak perusahaan, yaitu pengusaha, dari pihak pekerja, wakil dari para pekerja, karena saat itu serikat pekerja belum lahir, ya kan? Nah, ini harus sesuai dengan aturan yang ada di peraturan perundang-undangan, di Undang-Undang Nomor 13 misalnya. Apabila tidak ada peraturan perusahaan, ini ada sanksinya buat perusahaan. Jadi baik pekerja maupun pengusaha sama-sama mengingatkan bahwa ini harus ada. Permasalahan contoh yang kedua misalnya, negosiasinya terlalu lama nih PKB dengan pekerja, dengan serikat pekerja, dengan perusahaan. Kalau negosiasi terlalu lama, sudah sampai lebih dari 6 bulan, maka sebelum masa berlakunya habis, segera perusahaan dan serikat pekerja untuk tanda tangan sebuah kesepakatan, sampaikan kepada Disnaker bahwa peraturan PKB kami yang lama masih berlaku ya, Pak Kadis atau Bu Kadis, sampai dengan kami tanda tangan yang baru. Nah, saya ingin memberikan tips tentang PKB dan PP ini. Tips pertama adalah karena sifatnya wajib peraturan perusahaan ini, sebagai pekerja kita wajib mengingatkan kepada perusahaan, sebagai pengusaha kita wajib untuk menyusun, kemudian memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memberikan masukan, lalu kita daftarkan. PKB jika ada masalah masih belum juga selesai bernegosiasi, segera kirimkan kepada Disnaker bahwa kami masih dalam proses dan pada saat ini masih PKB lama yang dipakai. Nah, yang ketiga itu adalah para pihak, pekerja dengan pengusaha harus konsekuen, harus paham isi dari PKB dan isi dari peraturan perusahaan, karena selain perjanjian kerja, mereka adalah undang-undang yang mengatur para pihak. Untuk episode ini saya akhiri sampai di sini, meskipun masih banyak hal, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa. Saya Ike Farida undur diri.